Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, hampir 1 tahun pandemi COVID-19 meluluh lantakkan semua sendi kehidupan. Kesehatan publik dan juga ekonomi jadi yang terparah. Sebagian negara-negara di dunia mulai pulih, puncak kasus dan juga gelombang kedua sudah pun dilewati. Namun Indonesia sepertinya masih jauh bicara soal puncak kasus, di mana penanganan yang disebut tak sesuai standar sains membuat puncak dari virus mematikan ini tak bisa diramalkan. Namun ada kabar baik, vaksinasi massal sudah di depan mata. Lantas vaksin-vaksin apa saja yang disiapkan dan juga negara-negara mana saja yang sudah lebih dulu memvaksinasi massal rakyat mereka? Saya ulas untuk Anda sore hari ini di Dunia Siap Sambut Vaksinasi COVID-19. Pertama kita lihat dulu vaksin-vaksin yang sudah tersedia saat ini, yang sudah juga lulus uji coba dan juga akan segera digunakan dalam vaksinasi massal. Pertama kita lihat ini ada vaksin dari Pfizer dan juga BioNTech yang tingkat efektivitasnya ini mencapai 95% dan ini digadang-gadangkan menjadi salah satu vaksin utama dunia nantinya. Lalu kemudian kita lihat dari sisi harganya, kalau harga yang dipatok ini adalah sekitar $20 Amerika Serikat atau kalau kita rupiahkan adalah 283.000 per satu dosisnya. Lalu kemudian kita lihat bahwa Pfizer dan juga BioNTech ini juga ternyata telah diberikan izin oleh Food and Drugs dari Amerika Serikat atau Badan Makanan dan juga Minuman yaitu FDA di Amerika Serikat. Lalu kemudian kita lihat ada juga vaksin Sinovac yang berasal dari China, di mana tingkat efektivitas yang terbarunya atau yang paling terupdate ini memang belum diketahui saat ini. Namun pada uji klinis awal, vaksin dari Sinovac ini menunjukkan tingkat efektivitas yaitu sebesar 97%. Namun sekali lagi kami tekankan bahwa tingkat efektivitas di uji coba tahap ketiga ini memang masih belum diketahui saat ini. Lalu kemudian kita lihat dari harganya ini berada di kisaran Rp200.000 per satu dosisnya dan Sinovac ini merupakan salah satu vaksin yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Lalu kemudian kita lihat yang ketiga ini ada vaksin Rusia yaitu Sputnik yang sudah digunakan secara massal di Rusia dan cukup menuai kontroversi sebenarnya karena ternyata vaksin ini belum lulus uji coba tahap terakhir begitu ya, namun sudah digunakan. Namun efektivitasnya diklaim oleh pihak Rusia adalah sebesar 92% efektif dalam melawan virus corona. Dan kalau kita lihat dari sisi harganya ini lebih murah dari vaksin Pfizer dan juga Sinovac yaitu di kisaran $10 Amerika Serikat atau sekitar Rp140.000 per satu dosisnya. Lalu kemudian setelah 3 vaksin ini ada juga vaksin-vaksin lain yang saat ini sudah masuk uji coba tahap terakhir atau tahap ketiga yang pastinya ini menambah optimisme kita semua. Apa saja? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ada 3 vaksin yang kami paparkan untuk Anda di sini. Yang pertama ini adalah vaksin Moderna, di mana vaksin ini dinyatakan 94% efektif dan juga sudah di-approve juga oleh FDA Amerika Serikat dan akan didistribusikan sekitar 100 hingga 125 juta dosis vaksin di awal tahun 2021 mendatang untuk di Amerika Serikat saja. Namun kalau kita lihat dari segi harganya, ini juga ternyata cukup mahal untuk vaksin ini, yakni sebesar Rp702.000 per satu dosisnya atau didolarkan begitu ya, ini berada di $50 Amerika Serikat per satu dosis. Lalu kemudian kita lihat salah satu vaksin ternama juga yaitu AstraZeneca yang bekerja sama dengan Oxford University di Inggris yang juga tengah berada di tahap akhir saat ini. Namun ada yang sedikit janggal sebenarnya dari vaksin ini di mana pada tahap uji coba awal vaksin ini dinyatakan 90% efektif. Namun ketika diuji cobakan kepada relawan ternyata vaksin ini hanya 70% saja efektif untuk melawan virus corona. Oleh karena itu memang sempat agak tertunda begitu ya proses dari vaksin ini untuk mencari tahu penyebabnya. Namun update terakhir vaksin ini juga sudah berada di tahap ketiga saat ini. Lalu kemudian setelah Moderna dan juga AstraZeneca ada juga vaksin dari Sinopharm dari China di mana negara kita Indonesia ini juga tengah mengantri untuk mendapatkan vaksin ini. Dan vaksin ini juga mendapat approval atau persetujuan untuk digunakan di Uni Emirat Arab dalam keadaan darurat. Namun efektivitas dari vaksin ini memang cukup rendah kalau kita bandingkan begitu ya, yaitu di
84% efektif untuk melawan virus corona. Dan dari segi harganya ini ternyata juga lumayan mahal vaksin Sinopharm ini, yaitu 2 juta rupiah untuk 2 kali suntik atau 145 dolar Amerika Serikat. Nah, lantas melihat vaksin-vaksin ini sudah mulai bermunculan, negara mana saja nih yang sudah memvaksinasi warganya? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kami paparkan untuk Anda di mana Inggris disebut-sebut menjadi negara pertama yang sudah melakukan vaksinasi kepada warganya, di mana 40 juta dosis dari vaksin Pfizer dan juga BioNTech telah tiba di Inggris pada 3 Desember lalu. Dan tak lama, pada 7 hingga 8 Desember kemarin, vaksinasi sudah dilakukan kepada kelompok-kelompok prioritas seperti petugas medis dan juga mereka yang usianya juga sudah tua atau rentan. Namun sebelum Inggris, begitu ya, ternyata Rusia adalah salah satu negara pertama yang menyetujui penggunaan vaksin secara darurat, dan vaksinnya ini tak lain adalah buatan Rusia sendiri, yaitu vaksin Sputnik yang sudah kita bahas tadi. Namun memang vaksinasi massal baru ini akan dimulai pada minggu ketiga bulan Desember ini. Lalu kemudian jauh sebelum Rusia dan juga Inggris, China ini sebenarnya adalah negara pertama yang menyuntik warganya dengan vaksin made in China juga, tepatnya di bulan Juli lalu. Dan hingga November 2020 kemarin, China mengatakan sudah menyuntik lebih kurang dari 1 juta warga China dengan vaksin merek Sinopharm. Dan bahkan China mengatakan sudah mempersiapkan 600 juta vaksin untuk warganya hingga akhir tahun ini. Lantas pertanyaan selanjutnya, melihat negara-negara ini, bagaimana dengan negara kita Indonesia? Kapan vaksinasi akan dimulai? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita ketahui 6 Desember lalu menjadi hari yang menggembirakan di mana 1,2 juta dosis dari vaksin Sinovac telah tiba di Indonesia. Dan pemerintah mengatakan masih ada 1,8 juta dosis lagi yang akan tiba pada Januari mendatang. Dan ini pastinya menambah optimisme kita sebagai masyarakat. Dan selain Sinovac ini, sudah ada juga 5 vaksin lain yang dipesan oleh pemerintah kita untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Yaitu ada vaksin AstraZeneca tadi yang bekerja sama dengan Universitas Oxford, lalu kemudian ada Sinopharm dari China, lalu kemudian ada juga Pfizer dan juga BioNTech, lalu kemudian ada juga vaksin karya anak bangsa yaitu vaksin merah putih, dan juga pastinya ada vaksin Sinovac yang telah tiba di Indonesia pada Desember bulan ini, begitu ya. Namun ada hal menarik lainnya di mana pemerintah menegaskan tidak semua akan mendapatkan vaksin secara gratis alias free. Karena ada sekitar 75 juta orang dari gelombang pertama ini akan harus membayar untuk bisa disuntik vaksin corona ini. Di mana pemerintah mengatakan ada sekitar 107 juta orang di kelompok prioritas, di mana 32 juta orangnya akan disuntikan vaksin secara gratis, begitu ya. Dan 75 juta orang ini harus berbayar kalau ingin disuntikan vaksin virus corona ini. Dan pertanyaan selanjutnya, siapa saja nih yang akan mendapatkan vaksin prioritas ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, berikut kami paparkan untuk Anda kelompok prioritas yang dikatakan oleh pemerintah ini akan mendapatkan vaksin di gelombang awal atau di gelombang pertama. Yang pertama ini pastinya adalah garda terdepan, begitu ya, dalam membantu pemerintah dalam membasmi pandemi virus corona ini, yaitu ada petugas medis, lalu kemudian ada anggota TNI, Polri, dan juga aparat hukum yang kalau ditotalkan ini ada sekitar 3,49 juta orang. Lalu kemudian pemerintah juga mengatakan akan memberikan vaksinasi kepada tokoh agama dan juga masyarakat dan juga sebagian pelaku ekonomi seperti pedagang, begitu ya, yaitu kalau ditotalkan ini adalah sekitar 5,62 juta orang. Lalu kemudian pemerintah juga mengatakan akan memberikan vaksin yaitu untuk kelompok prioritas kepada guru dan juga tenaga didik, di mana kita ketahui bahwa memang di beberapa daerah di Indonesia ini sudah diberlakukan sekolah secara tatap muka, dan ini pastinya diperlukan, begitu ya, vaksin untuk tenaga-tenaga didik dan juga guru-guru di sekolah. Lalu kemudian pemerintah juga akan memberikan vaksin kepada aparatur negara atau pemerintah yaitu sebesar 3,49 juta orang. Lalu kemudian ada juga untuk peserta dari BPJS, begitu yang menerima bantuan biaya atau iuran yaitu sebesar 5,62 juta orang. Dan yang terakhir masyarakat dan juga pelaku perekonomian seperti saya katakan tadi yaitu pedagang, begitu ya. Ini akan juga diberikan vaksinasi yaitu kalau ditotalkan di 4,36 juta orang. Jadi berikut ini adalah progres terkait dengan vaksin mana nih yang sudah di depan mata dan akan segera dipergunakan untuk menghambat
menghambat infeksi dari virus mematikan ini. Semoga saja kita harapkan proses distribusi berjalan lancar hingga wabah yang memukul seluruh sendi kehidupan kita ini dapat segera berakhir.